Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sejarah Ibnu Al-Haytham dalam penemuannya, yaitu tentang optik atau cahaya. Kalian suka selfie? Atau mungkin kamu juga suka menonton video? Ya, itu semua bisa dilakukan karena adanya kamera. Tapi, tahukah kamu bagaimana kamera itu dibuat? Atau, apakah kamu tahu siapa yang pertama kali menginspirasi terciptanya kamera? Ya, dia adalah Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazen. Al-Haytham adalah seorang ilmuwan muslim yang ahli di bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Tahukah kamu bahwa sebelum dia menjadi seorang ilmuwan yang menginspirasi dunia, dia pernah mengalami masa-masa sulit ketika ia ditahan oleh penguasa pada zamannya. Namun, Ibnu Al-Haytham tidak menyerah pada keadaan. Ia memanfaatkan waktu yang ia miliki untuk mempelajari dan meneliti tentang cahaya. Saat itu, Ibnu Al-Haytham memperhatikan cahaya yang masuk ke dalam ruangan tempatnya ditahan. Ia memperhatikan bagaimana cahaya tersebut bergerak dan memantul di sekitar ruangan. Dari pengamatannya, Al-Haytham mulai memikirkan tentang bagaimana cahaya dapat dilihat oleh mata manusia. Al-Haytham mulai melakukan eksperimen dengan menggunakan benda-benda sederhana seperti bola kaca dan cermin, yang memperhatikan bagaimana cahaya memantul dan berubah arah ketika melewati benda-benda tersebut. Dari eksperimennya, Al-Haytham mulai memahami tentang bagaimana cahaya bekerja dan bagaimana mata dapat melihat. Setelah keluar dari penjara, Al-Haytham terus meneliti tentang cahaya dan penglihatannya. Ia menulis banyak karya tulis, salah satunya adalah Book of Optics, yang membahas tentang cahaya dan penglihatan. Karya tulisnya menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan di masa depan, termasuk Roger Bacon dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Al-Haytham sendiri menciptakan kamera pertamanya yang kemudian dinamakan obscura, yang berarti kamar gelap. Obscura mempunyai konsep lubang kecil di kotak gelap yang disinari cahaya. Cahaya tersebut kemudian mampu menghasilkan gambar sebagai hasil pemantulannya. Ibnu Al-Haytham wafat di Kaira pada tahun 1039 Masehi ketika berusia 74 tahun. Dari kisah Ibnu Al-Haytham, kita dapat belajar bahwa ketika kita menghadapi masa-masa sulit, kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Kita harus memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk belajar dan meneliti hal-hal baru. Siapa tahu kita bisa menemukan sesuatu yang baru dan memanfaatkan bagi dunia seperti Ibnu Al-Haytham. Semoga cerita ini dapat menginspirasi rahimahullah Ibnu Al-Haytham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.